Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 Latsar CPNS 2021 angkatan ke-12. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menganalisis isu global pandemi COVID-19. Kemudian kita masuk ke tahap penyelesaian isu. Terdapat 4 tahapan dalam menyelesaikan isu. Tahap yang pertama adalah pra-analisis, yaitu identifikasi dan deskripsi isu menggunakan metode pentahelix. Tahap yang kedua adalah menapis isu menggunakan metode USG. USG adalah urgency, seriousness, dan growth. Tahap yang ketiga yaitu mendalami dan menganalisis isu menggunakan metode fishbone dan SWOT. Kemudian tahap yang terakhir merekomendasikan alternatif penyelesaian isu menggunakan tabel. Nah, bagaimana latar belakang virus corona ini? Penyakit COVID-19 pertama kali ditemukan pada bulan Desember 2019 di Wuhan, Hubei, China. Sejak saat itu menyebar secara global ke seluruh dunia sehingga mengakibatkan pandemi coronavirus. Nah, apa definisi dari COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus itu adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Nah, untuk tema kali ini kami kelompok 2 mengangkat isu pandemi COVID-19. Nah, bagaimana tahap pra-analisis yang merupakan tahap pertama? Untuk tahap pra-analisis menggunakan metode pentahelix. Di sini ada 5 kekuatan besar untuk menyelesaikan masalah isu pandemi COVID-19. Kekuatan yang pertama adalah pemerintah, yang kedua masyarakat, ketiga akademisi, keempat pembisnis atau pengusaha, dan kelima adalah media. Yang pertama yaitu pemerintah. Pemerintah mempunyai political power untuk merumuskan suatu kebijakan melalui keputusan. Jadi pemerintah mengambil peran dengan membuat kebijakan guna menekan laju peningkatan kasus COVID-19 dengan pemberlakuan social distancing, anjuran memakai masker, belajar di rumah, bekerja dari rumah atau work from home, memberikan arahan etika batuk, arahan mencuci tangan menggunakan sabun, pemberian vaksin, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu masyarakat. Masyarakat atau komunitas disebut juga social power. Masyarakat mengambil peran aktif dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat yang mengedepankan aspek pencegahan transmisi COVID-19 seperti kepatuhan penerapan social distancing, stay at home, memakai masker, self-isolation, etika batuk, mencuci tangan menggunakan sabun, melakukan vaksinasi, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada akademisi. Akademisi disebut juga knowledge power, melalui pengembangan dan riset berupaya menekan laju peningkatan kasus COVID-19 dengan menerangkan bahwa vaksin merupakan langkah baik untuk mengurangi resiko supaya tercegah dari penularan COVID-19. Lalu yang keempat, pebisnis atau pengusaha. Nah, pengusaha di tanah air kita siap membantu pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 agar terciptanya imunitas tubuh masyarakat yang kuat sehingga perekonomian pun bisa kembali normal. Dan yang terakhir adalah media. Dengan adanya media, pemberitaan akan dengan cepat tersampaikan, baik itu pemberitaan yang sudah benar ataupun yang belum tentu kebenarannya. Begitu juga dengan cara penanggulangan COVID-19. Dengan media memberitakan tetap menjaga protokol kesehatan dan keefektifan vaksinasi COVID-19 dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan keefektifan vaksinasi COVID-19. Sekarang kita lanjut ke teknik menapis isu. Nah, untuk teknik menapis isu, di sini kita menggunakan metode USG, di mana USG itu yaitu urgency, seriousness, dan grow. Di metode USG ini, kita menentukan poin per isunya dari skala 1-5 atau 1-10. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram fishbone
di mana diagram fishbone ini adalah diagram yang mengidentifikasi berbagai penyebab masalah pada saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Yang pertama adalah dari faktor lingkungan, di mana banyaknya anggapan vaksin COVID-19 hanya rekayasa, kemudian banyaknya tokoh masyarakat yang tidak mau divaksin, dan jarak cukup jauh dengan tempat pelaksanaan vaksinasi. Dari segi faktor material adalah jumlah vaksin yang masih sedikit. Kemudian dari faktor metode, kurangnya informasi vaksinasi COVID-19 ke masyarakat, kurangnya komunikasi sosialisasi petugas vaksinasi, kurangnya leaflet yang tersebar ke masyarakat sebagai pedoman bacaan. Dari faktor manusia adalah kesadaran akan vaksinasi yang masih kurang, kemauan akan vaksinasi yang makin kurang, dan kondisi badan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya vaksinasi. Kemudian alternatif pemecahan SWOT, yang pertama dari segi kekuatan adalah kebijakan pemerintah menetapkan kesehatan sebagai prioritas perekonomian, keinginan masyarakat untuk mengatasi COVID, adanya dukungan dari pemerintah mengenai program vaksin, kemudian dari segi kelemahannya, belum optimalnya sosialisasi vaksin COVID kepada masyarakat, adanya keraguan terhadap vaksin COVID. Dari segi peluang, percobaan dilakukan oleh nakes dan pejabat dengan memberikan contoh dampak vaksin COVID, kemudian adanya keterbukaan pemerintah dan tenaga kesehatan mengenai vaksin COVID, dan pemberian vaksin gratis ke setiap golongan masyarakat. Kemudian dari segi ancaman, adanya provokasi bahwa vaksin tidak baik dan tidak dapat dilaksanakan, dan ketidaktaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan meski sudah divaksin. Selanjutnya adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Adapun alternatif penyelesaiannya adalah pemerintah menetapkan peraturan terkait pemberian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan vaksinasi. Adapun tahapan setiap penyelesaian adalah penggiatan sosialisasi ke lingkungan masyarakat terkecil, yaitu RT atau RW mengenai vaksin, monitoring masyarakat yang sudah melakukan vaksin, mengawasi semua informasi terkait vaksin yang sampai ke masyarakat, memaksimalkan semua jenis media sosial, mengajak tokoh masyarakat untuk menarik simpati masyarakat dari berbagai kalangan, bekerja sama dengan pihak swasta untuk memaksimalkan jangkauan vaksin. Hasil yang diharapkan adalah masyarakat menginginkan vaksinasi, masyarakat tidak takut lagi untuk divaksin, masyarakat mendapatkan banyak informasi mengenai vaksin. Adapun pihak pelaksananya adalah pemerintah, masyarakat, akademisi, pebisnis, dan media. Ya, itulah penjelasan dari kelompok 2 mengenai analisis isu global dengan topik pandemi COVID-19. Mudah-mudahan analisis kami bisa kami aktualisasikan di tempat kerja kami masing-masing, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.